Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yudas 1 ayat 2. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Mararok roha doau pasu-pasun ni debatahamu jana lehonon na asini roha dohot hasonangan mardapot-dapot dihamu. Dalam bahasa Indonesia, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Yudas ditujukan kepada pembacanya yang ada pada saat itu. Tidak spesifik dikatakan siapakah orangnya, namun ditujukan kepada orang Kristen yang mendapatkan tekanan dan kesulitan menghadapi para pengajar-pengajar sesat yang mencoba untuk menghanyutkan iman mereka, sehingga mereka menjadi menyangkal Yesus di dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, ketika Yudas membuat tulisan ini, diharapkan agar umat itu semakin teguh, semakin kuat dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Surat Yudas ini sesungguhnya kelihatan agak mirip dengan surat 2 Petrus yang mengajak jemaat untuk tetap teguh, tetap beriman, dan memiliki semangat yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam Yudas ini diingatkan juga bahwa ada doa yang tulus yang dilontarkan oleh penulis kepada umat pada saat itu, sehingga mereka semakin teguh, semakin kuat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Saudara terkasih, secara khusus pada ayat kali ini, rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ternyata ketika dia memulai tulisan ini, dia mengatakan rahmat dan damai sejahtera lah yang menyertai umat Tuhan pada saat itu. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang dilontarkan agar umat pada saat itu memiliki iman, memiliki kesadaran bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi apa yang mereka alami. Namun ada Yudas yang berdoa bagi mereka sehingga mereka hidup di dalam damai sejahtera. Mereka memiliki kekuatan yang baru, energi daripada orang-orang yang sudah memberitakan firman dari kepada kehidupan mereka. Saudara terkasih, meskipun surat ini ataupun tulisan ini begitu sederhana kelihatannya, namun memiliki dampak dan efek yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan ketika kita di dalam penderitaan, dalam kesulitan, ketika ada orang yang datang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan sebuah keyakinan yang baru bagi kita, pasti kita menjadi berdiri teguh dan mulai bisa menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak ke dalam kehidupan kita agar kita menjadi memiliki semangat dan iman yang teguh, dan kita menjadi pendoa, pemberi semangat bagi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kehadiran kita adalah kehadiran untuk menjadi pemberi pendampingan bagi orang-orang yang hidup di dalam penderitaan dan pergumulan. Orang percaya bukan hidup untuk dirinya. Kita hidup adalah agar orang lain juga dapat merasakan kekuatan daripada kehadiran kita, merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui ungkapan, perkataan, dan doa kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup yang berdampak sebagaimana Yudas menyatakan kepada umat pada saat itu, kehadirannya adalah berdampak untuk menguatkan. Itulah yang diharapkan dari hidup kita. Mari kita menjadi orang yang berdampak, orang yang menjadi berguna, memiliki daya dorong keselamatan, kekuatan dari perkataan dan sikap hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang indah ini menuntun kita agar kita sadar bahwa kita hidup adalah agar menjadi pendoa bagi orang lain, penyemangat bagi orang lain, pemberi
kekuatan yang baru bagi orang-orang yang lemah. Dan mari kita sadar juga sebagai umat yang mendengarkan firman Tuhan bahwa kita tidak sendiri. Ada orang lain yang juga memberikan hatinya di dalam pergumulan dan persoalan kita. Keadaan yang demikian mengajari kita agar kita menjadi hidup bagi orang lain, dan kita juga menyadari orang lain ada dalam menopang dan menguatkan kita. Dengan sikap yang demikian kita lakonkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajari kami agar selalu mengandalkan Tuhan, mengajari kami agar selalu membiarkan kuasa Tuhan berjalan dalam hidup kami. Kami tidak sendiri, dan kami juga harus menjadi berdampak bagi orang di sekitar kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam keinginan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.